Firman Satria, seorang jurnalis lepas yang sudah lebih dari 1 dekade meliput kisah-kisah misteri dan kejadian tak terjelaskan di seluruh Indonesia. Dari desa-desa yang hilang dari peta hingga ritual kuno yang masih dilakukan diam-diam. Aku telah menyaksikan banyak hal yang sulit diterima akal sehat. Namun, dari semua cerita yang pernah kutelusuri, kisah Gunung Kendeng, sebuah gunung yang jarang disebut namanya karena dipercaya angker, adalah yang paling mengganggu pikiranku. Gunung ini bukan gunung wisata dan hanya sedikit orang yang pernah mencoba mendakinya. Beberapa di antaranya tidak pernah kembali. Salah satu kasus yang menarik perhatianku adalah hilangnya seorang pendaki bernama Raka Prasetyo, seorang pemuda berusia 26 tahun yang dikenal sebagai pendaki berpengalaman. Ia hilang tanpa jejak bersama 3 temannya setelah melaporkan sesuatu yang mengerikan melalui radio komunikasi. Kata-kata terakhirnya sebelum sinyal terputus masih menjadi misteri yang menghantui keluarganya. Aku melihatnya, dia ada di sana. Not like it too. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pencarian oleh tim SAR pun berakhir sia-sia. Tidak ada jejak, tidak ada tubuh, tidak ada petunjuk apapun. Seolah-olah mereka menghilang begitu saja dari dunia ini. Sebagai seorang jurnalis, aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi, aku memutuskan untuk pergi sendiri ke Gunung Kendeng. Ini adalah pendakianku yang terakhir, atau mungkin yang terakhir kali orang mendengar kabarku. Perjalanan menuju Gunung Kendeng. Aku berangkat bersama seorang pemandu lokal bernama Pak Joko. Pria berusia 50-an tahun yang menghabiskan hidupnya di desa dekat kaki gunung. Awalnya, dia menolak membantuku. Nak, banyak orang yang sudah hilang di sana. Kau lebih baik cari berita lain. Tapi aku bersikeras. Dan akhirnya, dengan berat hati, dia setuju. Perjalanan dimulai dari desa Wonohaji, desa terakhir sebelum memasuki kawasan hutan Gunung Kendeng. Tidak ada jalur resmi di gunung ini. Tak ada peta yang bisa membantuku. Hanya ada cerita-cerita tentang larangan memasuki gunung ini tanpa izin dari mereka. Tak ada yang mau menjelaskan dengan jelas. Kami mulai mendaki saat matahari mulai turun ke ufuk barat. Udara dingin mulai menusuk. Meskipun kami baru beberapa jam berjalan, suasana gunung ini berbeda dari gunung lain yang pernah kudaki. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga, hanya desiran angin yang terasa seperti bisikan halus di telingaku. Gunung ini tidak suka orang asing, kata Pak Joko pelan. Kalau kau dengar suara aneh, abaikan saja. Jangan menoleh. Aku menelan ludah. Ini baru awal perjalanan, tapi aku sudah merasakan sesuatu yang tidak beres. Langit mulai gelap dan hanya cahaya senter yang menjadi penerang di jalur sempit yang kami lalui. Hutan Gunung Kendeng terasa semakin sunyi. Sejak meninggalkan desa, aku belum mendengar suara binatang malam sama sekali. Tidak ada jangkrik, tidak ada burung hantu. Hanya keheningan yang terasa menekan dadaku. Pak Joko berjalan di depanku. Langkahnya hati-hati. Aku bisa melihat dia sesekali menoleh ke kanan dan kiri, seolah sedang mengawasi sesuatu yang tidak terlihat olehku. Pak, jalannya makin susah ya, tanyaku sambil berusaha mengalihkan pikiranku dari suasana seram ini. Pak Joko tidak langsung menjawab. Dia hanya menghela napas panjang sebelum berkata pelan, kita sudah masuk wilayah yang tidak boleh sembarangan dilalui. Nak, dari sini kau harus lebih waspada. Aku menelan ludah. Kata-katanya membuat bulu kudukku meremang. Suara yang tidak seharusnya ada. Setelah berjalan sekitar 1 jam, kami tiba di sebuah area yang agak lapang. Di tengahnya, ada sebuah batu besar berbentuk aneh, seperti batu nisan raksasa yang separuhnya terkubur di tanah. Pak Joko berhenti mendadak. Pak, kenapa? Taunya. Dia tidak menjawab, hanya mengangkat tangan, memberi isyarat agar aku diam. Aku langsung menahan napas. Saat itu, aku mulai mendengarnya. Suara bisikan samar-samar, seperti berasal dari dalam hutan. Aku tidak bisa memahami kata-katanya, tetapi suara itu jelas ada. Bisikan halus
seakan berasal dari banyak suara yang berbicara bersamaan. Jangan menoleh, jangan menoleh. Pak Joko berbisik. Aku merasakan keringat dingin mengalir di punggungku. Aku tahu lebih baik mengikuti perintahnya. Kami berjalan lagi, lebih cepat kali ini. Tapi semakin jauh kami melangkah, suara bisikan itu semakin keras. Aku merasa seolah hutan ini bernafas, mengawasi kami, menungguku melakukan kesalahan. Sosok di tepi jalur. Aku mulai merasa pusing, entah karena kelelahan atau ada sesuatu di udara yang membuatku seperti ini. Tapi tiba-tiba dari sudut mataku, aku melihat sesuatu. Di antara pepohonan ada sosok berdiri, besar, hitam, tidak bergerak. Aku tahu aku tidak boleh menoleh, tapi mataku menangkapnya dengan jelas. Sosok itu tidak seperti manusia. Tingginya jauh lebih besar, dan tubuhnya samar, seolah tertutup kabut gelap. Aku mencoba tetap berjalan, tapi tiba-tiba, Arman, seseorang menyebut namaku. Suara itu bukan dari Pak Joko. Aku merasakan tubuhku membeku seketika. Jantungku berdebar begitu kencang, hingga rasanya bisa kudengar sendiri. Bagaimana bisa sesuatu dari dalam hutan ini tahu namaku? Aku ingin lari, tapi kakiku terasa berat. Suara itu kembali memanggil. Lebih dekat kali ini. Arman, Pak Joko tiba. Tiba menarik lenganku dengan kasar. Jangan, dengarkan. Sepak jalan tersebut. Tanpa banyak berpikir, aku mengikuti langkahnya. Aku tidak berani menoleh lagi. Aku tidak mau melihat apapun yang mungkin ada di sana. Malam yang panjang. Kami akhirnya menemukan tempat untuk beristirahat. Sebuah tanah lapang kecil di bawah pohon besar. Pak Joko menyalakan api unggun kecil, tapi wajahnya tetap tegang. Aku duduk dengan napas tersengal, masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Pak, suaraku bergetar. Apa tadi itu? Apa tadi itu? Pak Joko diam cukup lama sebelum menjawab. Bukan manusia. Aku menatapnya, berharap ada penjelasan lebih lanjut, tapi dia hanya menatap api dengan ekspresi serius. Makhluk itu tahu namaku. Pak Joko menoleh padaku. Matanya penuh kekhawatiran. Itu artinya mereka sudah memperhatikan kita sejak tadi. Aku menggigit bibir. Ini baru malam pertama, dan aku sudah merasa seperti sedang diawasi. Sesuatu yang tidak bisa kulihat dengan jelas. Aku hanya bisa berdoa agar aku bisa bertahan sampai esok hari. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku duduk di dekat api unggun ini. Pak Joko masih terdiam, wajahnya tetap serius. Aku mencoba menenangkan diri, tapi pikiranku terus kembali ke suara bisikan tadi, ke sosok hitam di antara pepohonan. Aku menarik napas panjang dan berusaha mengabaikan pikiran buruk. Aku hanya perlu bertahan sampai pagi. Namun, suasana di sekitar kami terasa semakin aneh. Angin berhenti berhembus. Daun-daun tidak lagi bergoyang. Udara terasa lebih berat, lebih sunyi. Lalu, aku menyadari sesuatu yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Ada suara langkah. Tidak hanya langkahku dan Pak Joko. Ada sesuatu di luar sana, di dalam hutan, yang melangkah bersamaan dengan kami. Jejak yang tidak bisa dijelaskan. Pak Joko bangkit dengan gerakan pelan. Tatapannya mengarah ke jalur yang tadi kami lewati. Aku ikut berdiri, berusaha mencari tahu apa yang dia lihat. Senterku menyapu tanah berdebu. Di sana, di antara jejak kaki kami sendiri, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Jejak kaki lain. Namun, jejak itu tidak berasal dari sepatu manusia. Bentuknya panjang, dengan jari-jari yang mencengkram tanah seperti cakar. Jejak kaki makhluk ini lebih besar dari jejak manusia biasa. Aku menelan ludah. Pak, apa ini? Bisikku. Pak Joko mengamati jejak itu dengan wajah serius, lalu berkata pelan, "Mereka sudah ada di sini sejak tadi." Aku merasakan tubuhku menegang. Mereka? Siapa yang dimaksud Pak Joko? Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi tiba-tiba suara langkah itu semakin jelas. Tap, tap, tap. Seseorang atau sesuatu sedang berjalan mengitari kami. Sosok
yang mendekat. Aku langsung mengarahkan senter ke arah suara itu. Tapi yang kulihat hanya pepohonan dan kabut tipis yang menggantung di udara. Lalu, aku melihatnya. Di antara bayangan pohon, sepasang mata merah menyala, menatap ke arah kami. Aku ingin bergerak, ingin mengatakan sesuatu. Tapi tubuhku terasa kaku. Mata itu tidak berkedip, hanya diam di sana, menatap dengan tajam. Pak Joko meraih bahuku, suaranya rendah dan tegas. "Jangan lihat matanya." Aku langsung menunduk. Aku tahu ini bukan manusia. Pak Joko mengeluarkan sesuatu dari tasnya sekpol tanah dengan bau menyengat, lalu melemparkannya ke arah mata itu. Dan saat itulah aku mendengar suara yang membuat bulu kuduku berdiri. Sesuatu di dalam hutan itu menggeram. Bukan suara manusia, bukan suara binatang. Itu adalah suara yang dalam, berat, dan penuh amarah. Tanpa menunggu lebih lama, Pak Joko menarik tanganku. "Kita harus pergi sekarang." Aku tidak bertanya. Aku langsung mengikuti langkahnya, berlari menjauh dari api unggun, meninggalkan jejak kaki dan makhluk yang masih bersembunyi dalam kegelapan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi satu hal yang pasti, kami tidak sendirian di hutan ini. Pelarian dalam kegelapan. Aku tidak berpikir panjang. Setelah mendengar geraman itu, aku langsung berlari mengikuti langkah Pak Joko. Napasku memburu, dada terasa sesak. Kami menembus hutan yang semakin gelap. Ranting-ranting kecil mencampuk wajah dan tanganku. Tapi aku tidak peduli. Yang ada di pikiranku hanyalah satu hal. Kami harus keluar dari sini. Di belakang, suara geraman itu masih terdengar. Semakin dekat, makhluk itu mengejar kami. Pak Joko tidak berbicara. Dia terus berlari. Sesekali melihat ke belakang. Aku tahu dia sedang mengawasi sesuatu. Tapi aku tidak berani menoleh. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki itu tidak hanya berasal dari kami. Ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Aku mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Suara langkah itu ada di kedua sisi kami. Bukan hanya satu makhluk, ada lebih dari satu. Jalan yang tidak seharusnya ada. Kami berlari tanpa arah, hanya mengikuti naluri Pak Joko. Aku hampir terjatuh beberapa kali karena akar-akar pohon yang mencuat dari tanah. Namun, tiba-tiba Pak Joko berhenti mendadak. Aku hampir menabraknya. Di depan kami ada sesuatu yang seharusnya tidak ada. Jalan setapak, jalur tanah lurus dengan jejak langkah manusia yang masih baru. Namun, aku yakin sekali sebelumnya jalan ini tidak ada. Pak Joko menggeram pelan. Dia tampak ragu, tapi kemudian menggenggam tanganku erat. Kita harus memilih, Arman, tetap di sini atau masuk ke jalan ini. Aku tidak tahu kenapa, tapi jalan setapak ini terasa salah. Aku menoleh ke belakang. Di kegelapan hutan, mata merah itu masih ada, lebih banyak dari sebelumnya. Tanpa menunggu lebih lama, aku berbisik, "Kita ambil jalan ini, Pak." Pak Joko mengangguk. Kami pun berlari masuk ke jalur setapak itu. Seseorang di tengah hutan. Saat melewati jalan ini, aku merasakan sesuatu yang aneh. Angin kembali bertiup, udara lebih dingin, dan yang paling aneh, hutan di sekitar kami terasa lebih sunyi. Aku ingin bertanya pada Pak Joko, tapi sebelum aku sempat membuka mulut, aku melihat seseorang di depan, tepat di tengah jalan setapak. Seorang perempuan berdiri. Aku hampir berhenti, tapi Pak Joko langsung menarik tanganku dengan kuat. "Jangan lihat dia, lanjutkan jalanmu," bisiknya dengan suara tajam. Aku ingin protes, tapi saat aku mencuri pandang, aku langsung membeku. Perempuan itu tidak punya wajah. Aku tidak bisa menjelaskan bagaimana rupa wajahnya, karena tidak ada yang bisa kulihat. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya permukaan kulit yang datar dan pucat. Dan dia berdiri diam, seperti sedang menunggu sesuatu. Aku kembali menatap jalan. Tanganku gemetar.
Apa yang baru saja aku lihat? Pak Joko semakin mempercepat langkah. Aku mengikuti tanpa bertanya, tapi jantungku terus berdebar kencang. Aku tahu satu hal, kami belum aman. Bayangan yang mengintai. Aku terus berjalan, mencoba untuk tidak memikirkan apa yang baru saja kulihat. Perempuan tanpa wajah itu. Tanganku masih gemetar. Rasanya seperti mimpi buruk yang nyata. Aku ingin bertanya pada Pak Joko, tapi aku tidak ingin. Suara kami menarik perhatian makhluk-makhluk di sekitar. Kami terus melangkah di jalan setapak yang terasa semakin aneh. Semakin jauh kami berjalan, aku mulai menyadari sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri. Jalan ini tidak pernah berakhir. Aku melihat ke belakang. Jalan setapak yang telah kami lalui tetap terlihat jelas, seakan tidak berubah. Aku menelan ludah. Apakah kita hanya berjalan di tempat? Pak Joko tampaknya menyadari hal yang sama. Dia berhenti sejenak, matanya tajam menatap jalan di depan. Kita tidak bisa terus begini, bisiknya. Aku mengangguk. Tapi sebelum kami bisa melakukan sesuatu bergerak di antara pepohonan. Suara yang memanggil nama. Aku mendengar suara langkah kaki di samping jalan setapak. Langkah-langkah itu berjalan bersamaan dengan kami. Aku mencuri pandang ke arah hutan. Tidak ada apa-apa, hanya pepohonan yang gelap dan bayangan yang bergerak di baliknya. Lalu, aku mendengar suara itu. Suara seseorang lirih, berbisik, seakan datang dari dalam hutan. Arman. Jantungku, aku merasakan darahku membeku. Seseorang memanggil namaku. Aku langsung menoleh ke Pak Joko, berharap dia juga mendengar suara itu. Tapi wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Jangan dengarkan, bisiknya tegas. Jangan lihat ke hutan. Aku mencoba menahan diri, tapi semakin lama suara itu semakin jelas. Arman, ayo kesini. Aku menggigit bibir. Suara itu terasa aneh, seperti suara manusia. Tapi ada sesuatu yang salah dengannya. Suara itu mencoba meniru sesuatu. Aku tetap menatap jalan setapak, tapi dari sudut mataku, aku bisa melihat bayangan yang berdiri di antara pepohonan. Tinggi, kurus, tidak bergerak. Dan meskipun aku tidak menatapnya langsung, aku tahu makhluk itu sedang menatapku. Jejak kaki di belakang kami. Aku mempercepat langkah. Pak Joko tetap berjalan di depanku, tidak berbicara. Tapi kemudian dia tiba-tiba berhenti. Aku hampir menabraknya. Dia menoleh ke arahku, wajahnya penuh ketakutan. Arman, jangan panik, tapi lihat ke belakangmu. Tanganku mencengkeram tali tas dengan erat. Aku menelan ludah, lalu perlahan menoleh ke belakang. Aku merasakan tubuhku membeku. Di jalan setapak yang baru saja kami lewati, ada jejak kaki. Tapi bukan hanya jejak kami berdua. Ada jejak lain di antara jejak kami. Jejak kaki kecil, seperti jejak anak kecil yang mengikuti kami sejak tadi. Aku menoleh ke Pak Joko. Mulutku ingin berbicara, tapi sebelum suara keluar, tap, tap, tap. Kami berdua menegak. Jejak kaki itu mulai bertambah. Bukan hanya satu, tapi banyak. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang berjalan di belakang kami. Aku merasa jantungku berdetak kencang. Pak Joko menatapku dan berbisik pelan, "Jangan lihat ke belakang lagi, kita harus pergi." Aku tidak bertanya. Aku hanya mengikuti langkahnya. Tapi di belakang kami, aku masih bisa mendengar suara langkah kaki itu. Dan yang lebih mengerikan, aku mulai mendengar suara anak-anak tertawa pelan. Kami belum aman. Kami masih berada di dalam bahaya. Langkah yang mengikuti kami mempercepat langkah. Tetapi suara langkah kaki kecil itu masih terdengar di belakang kami. Aku tidak berani menoleh. Pak Joko sudah memperingatkanku, jangan lihat ke belakang. Namun suara itu semakin mendekat. Tap, tap, tap. Dan semakin banyak. Suaranya tidak lagi seperti hanya satu atau dua anak. Tapi mereka berlari. Aku merasakan tengkukku merinding, tanganku berkeringat, dan setiap langkah
terasa semakin berat. Aku ingin berlari, tapi sesuatu di dalam diriku menahan. Pak Kyoko tiba menarik lenganku. Arman, cepat ke sini. Aku tersentak dan melihat ke arah yang dia tunjuk. Ada sesuatu di depan kami, sebuah pohon besar dengan lubang di bagian bawahnya. Tanpa berpikir panjang, aku mengikuti Pak Joko. Kami berjongkok dan bersembunyi di balik akar pohon yang menjulang. Aku menahan napas. Suara langkah kaki itu semakin dekat. Lalu tiba-tiba hening. Aku bisa merasakan keringat dingin menetes di pelipisku. Pak Joko menempelkan jarinya ke bibir, menyuruhku diam. Aku hanya bisa menelan ludah. Kami menunggu dalam keheningan yang mencekam. Lalu aku melihatnya, kaki-kaki kecil berjalan melewati jalan setapak. Aku menahan napas. Anak-anak itu, mereka tidak memiliki wajah, sama seperti perempuan tadi. Sosok di antara pohon. Mereka berjalan tanpa arah. Mereka tanpa mencari sesuatu. Aku menahan napas, takut suara sekecil apapun bisa menarik perhatian mereka. Tapi yang lebih menyeramkan adalah bayangan di antara pepohonan. Aku melihatnya dari sudut mataku. Sosok tinggi dan kurus dengan lengan panjang yang menggantung sampai ke tanah. Ia berdiri diam di antara pohon-pohon, mengawasi anak-anak itu, atau mengawasi kami. Aku ingin berteriak, tapi tubuhku terlalu kaku karena ketakutan. Tiba-tiba, salah satu anak itu berhenti. Aku melihatnya perlahan menoleh ke arah pohon tempat kami bersembunyi. Dia tahu kami ada di sini. Aku mencengkeram lengan Pak Joko. Aku bisa merasakan napasnya tercekat. Anak itu mulai melangkah ke arah kami. Langkahnya pelan, tetapi pasti. Jaraknya semakin dekat. 1 meter lagi. Aku bisa melihat jelas bahwa dia benar-benar tidak punya wajah. Jangan by Kara. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia menemukan kami. Tapi aku tidak ingin mengetahuinya. Pak Kyoko tiba meraih sesuatu dari sakunya, segenggam garam. Dengan hati-hati, dia menaburkan garam itu di tanah di depan kami. Saat butiran garam menyentuh tanah, anak itu berhenti. Dia tidak bisa mendekat. Aku melihat anak itu menatap garam itu, seolah-olah ada sesuatu yang menghalanginya. Lalu, dalam sekejap, anak itu menghilang. Aku tidak sempat berpikir. Pak Joko segera menarikku berdiri. Sekarang, kita harus pergi. Bisik. Aku tidak membantah. Kami segera meninggalkan tempat itu. Tapi saat aku berjalan menjauh, aku melihat sesuatu dari sudut mataku. Di antara pepohonan, sosok tinggi itu masih berdiri diam. Dan aku tahu dia belum pergi. Dia hanya menunggu keluar dari perangkap. Kami berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Langkah kaki kami hampir tak bersuara di atas tanah yang lembab. Napasku masih berat dan jantungku belum juga tenang setelah kejadian tadi. Pak Joko terus menggenggam kantong garamnya erat-erat, seolah itu satu-satunya perlindungan yang kami punya. Kita harus menemukan jalan keluar sebelum matahari terbit, katanya dengan suara pelan. Aku mengangguk. Aku tidak ingin berada di hutan ini lebih lama. Tapi ada satu masalah. Saat kami melewati jalan setapak yang tadi kami lalui, jalannya berubah. Kembali ke tempat yang sama, aku berhenti melangkah. Ini tidak mungkin. Apaan ini? Suaraku bergetar. Bukankah tadi kita sudah lewat sini? Di depan kami, aku melihat pohon besar yang tadi kami jadikan tempat persembunyian. Itu aku menelan ludah. Kami kembali ke tempat yang sama. Pak Joko terdiam sejenak. Wajahnya tampak tegang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menatap sekeliling. Hutan ini tidak mau kita pergi, katanya. Aku merasakan keringat dingin mulai mengalir di pelipisku. Kami mencoba lagi. Kali ini kami memilih jalur yang berbeda. Tetap saja kami kembali ke tempat yang sama. Sesuatu yang tak terlihat sedang mempermainkan kami. Tanda-tanda di pohon.
Aku mulai merasa putus asa. Rasa takut yang tadi sempat mereda kini kembali menghantui. Pak, kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa terus terjebak di sini, kataku. Pak Joko menatap pepohonan di sekitar kami. Aku bisa melihat sesuatu di matanya. Sebuah pemikiran, sebuah ingatan. Aku pernah mendengar tentang ini, katanya. Pelan, ada yang bilang, jika kamu tersesat di hutan yang angker, coba perhatikan pohon-pohon di sekitarmu. Aku mengernyit. Maksudnya, Pak Joko mendekati salah satu pohon besar dan mengusap batangnya dengan tangannya. Di sana, aku melihatnya, sebuah tanda goresan panjang dan dalam yang membentuk simbol aneh, seperti ukiran, tapi terlihat seperti cakaran. Aku merasakan bulu kudukku meremang. Apa ini? Pak Joko menarik napas panjang. Tanda ini bukan buatan manusia. Aku mundur selangkah. Lalu siapa yang membuatnya? Pak Joko menggeleng. Aku tidak tahu, tapi ini bisa jadi petunjuk jalan yang harus dilewati. Kami mulai memeriksa pohon-pohon lain, dan benar saja, setiap beberapa meter ada tanda serupa, seolah-olah seseorang atau sesuatu meninggalkan petunjuk. Pak Joko mulai mengikuti arah tanda-tanda itu. Aku mengikutinya dengan hati-hati. Mataku tetap waspada terhadap setiap gerakan di sekeliling kami. Tapi semakin jauh kami berjalan, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara terasa lebih dingin, kabut mulai turun, dan yang paling mengerikan, suasana hutan terasa berbeda. Pepohonan menjadi lebih besar, lebih tua, dan lebih menyeramkan. Aku mulai berpikir, apakah kami benar-benar sedang menuju jalan keluar, atau justru masuk lebih dalam ke tempat yang seharusnya tidak boleh dimasuki? Di antara kabut, aku dan Pak Joko terus berjalan, menyusuri jalur yang ditandai dengan goresan di batang pohon. Udara semakin dingin dan kabut semakin pekat, hingga jarak pandang kami tak lebih dari beberapa meter. Setiap langkah terasa berat, bukan karena kelelahan, tapi karena perasaan tak nyaman yang semakin kuat di belakangku. Pak Joko berbisik, tetap waspada, jangan sampai terpisah. Aku hanya bisa mengangguk. Aku tahu, kalau aku tersesat di hutan ini sendirian, aku mungkin tidak akan pernah ditemukan lagi. Tiba-tiba terdengar suara di kejauhan, suara samar, seperti seseorang atau sesuatu berbisik di antara pepohonan. Aku langsung berhenti melangkah. Suara itu semakin jelas. Tolong, tolong aku. Seseorang memanggil. Aku merinding seketika. Itu suara anak kecil. Aku melirik Pak Joko. Wajahnya menegang, matanya berputar ke segala arah. Pak, ada yang butuh bantuan, bisik. Pak Joko menggeleng cepat. Jangan percaya, itu bisa saja bukan manusia. Aku menelan ludah. Tapi kalau ada anak yang benar-benar tersesat. Pak Joko menghela napas dalam, lalu menarik lenganku. Dengar, di hutan seperti ini, suara-suara bisa menyesatkan kita. Kalau kita asal mengikuti, kita bisa tersesat lebih jauh. Aku ingin mempercayainya. Aku ingin mengabaikan suara itu. Tapi kemudian suara itu semakin dekat. Tolong aku membek. Suara itu sekarang ada di belakangku. Sosakti kebut. Dengan gerakan lambat, aku menoleh. Di tengah kabut, aku melihat siluet kecil berdiri di antara pepohonan. Anak Castle. Dia mengenakan pakaian lusuh. Wajahnya tidak terlihat jelas karena kabut. Aku ingin berbicara, tapi Pak Joko mencengkeram lenganku lebih kuat. Jangan bicara, jangan lihat matanya. Aku, kenapa? Pak Joko mendekatkan bibirnya ke telingaku dan berbisik. Kalau itu bukan manusia dan kita menatap matanya, kita bisa terjebak di sini selamanya. Aku merinding, jantungku berdegup kencang. Sosok itu diam di tempatnya. Lalu perlahan-lahan dia mulai melangkah mendekat. Suddenly, aku panik. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa berat.
Pak Joko dengan cepat mencabut sejumput garam dari kantongnya dan menggenggamnya erat. Sosok anak itu semakin dekat. Pak Joko berbisik lagi, "Tutup mata, Arman. Jangan lihat dia." Aku langsung memejamkan mataku. Langkah kaki kecil itu semakin mendekat. Aku bisa merasakan kehadirannya tepat di depan kami. Aku mendengar napasnya, pelan, panjang, dan menyeramkan. Pak Joko mulai merapal sesuatu dalam bahasa yang aku tidak mengerti. Tangannya bergerak, menebarkan garam ke sekeliling kami. Lalu, tiba-tiba, suara jeritan tajam memenuhi udara. Aku langsung menutup telingaku. Udara di sekitar kami bergetar. Kabut semakin pekat, seolah-olah sesuatu sedang marah. Kemudian, semuanya sunyi. Saat aku membuka mata, sosok anak kecil itu sudah tidak ada. Kembali ke jalan. Aku terengah-engah, masih belum bisa percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pak Joko menarik lenganku. "Ayo cepat!" Sebelum dia kembali, kami berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Aku tidak tahu apakah yang barusan itu benar-benar anak kecil atau sesuatu yang lain. Yang jelas, hutan ini tidak ingin kami pergi dengan mudah. Kami terus menyusuri tanda-tanda di pohon, berharap jalan ini benar-benar akan membawa kami keluar. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu satu hal, kami belum benar-benar aman. Meninggalkan kabut, kami berjalan cepat, napas terengah-engah. Setelah kejadian barusan, Pak Joko tak henti-hentinya menoleh ke belakang, seolah memastikan bahwa anak itu tidak mengikuti kami. Aku masih merinding. Bayangan sosok kecil tadi terus berputar di benakku. Aku tahu, di dalam hutan ini ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, tapi aku tidak pernah menyangka akan mengalaminya sendiri. Kita harus segera keluar dari daerah ini, kata Pak Joko dengan suara tegas. Kalau terlalu lama, kita bisa tersesat lebih jauh. Aku mengangguk. Kami melanjutkan perjalanan, menyusuri tanda-tanda goresan di pohon. Kabut mulai menipis, dan aku merasa sedikit lebih lega. Tapi tiba-tiba bumi di bawah kaki kami bergetar. Tanah yang bergerak. Aku terhuyung, hampir jatuh. Pak Joko langsung meraih lenganku. "Apa itu tadi?" tanyaku. Panik. Pak Joko tidak menjawab. Dia hanya menatap tanah di depan kami, dan aku mengikuti pandangannya. Tanah di sana seolah-olah ada sesuatu di bawahnya. Aku mundur selangkah. Pak Joko mencabut pisau lipatnya, berjaga-jaga. Dan kemudian sebuah tangan muncul dari dalam tanah. Aku tersentak mundur. Tangan itu hitam, kurus, dan kotor, dengan jari-jari panjang yang bergerak-gerak seperti mencari sesuatu. Lalu, tangan lain muncul dan mulai keluar dari dalam tanah. Makhluk yang muncul. Jantungku berdetak kencang. Aku ingin lari, tapi tubuhku terasa kaku. Dari dalam tanah, sesosok tubuh mulai merangkak keluar. Wujudnya mirip manusia, tapi kulitnya kelam dan kering seperti tanah yang sudah lama mengering. Nathaniel, kesal, hanya rongga hitam yang dalam. Makhluk itu bergerak dengan perlahan. Kepalanya menoleh ke arah kami. Aku menelan ludah. "Pak, itu apa?" Pak Joko tidak menjawab. Dia menggenggam sesuatu di sakunya. Mungkin garam lagi. Makhluk itu membuka mulutnya. "Kalian bukan bagian dari kami." Suaranya dalam dan parau, seperti batu yang digesekkan satu sama lain. Aku merasa bulu kudukku berdiri. Pak Joko akhirnya bicara dengan suara pelan. "Arman, jangan bergerak." Tapi aku tidak bisa menahan diri. Aku mundur selangkah, dan tanah di belakangku runtuh. Aku terjatuh ke dalam lubang kegelapan di bawah tanah. Aku mencoba meraih sesuatu, tapi tubuhku sudah terhisap ke dalam gelap. Aku mendengar Pak Joko berteriak, "Arman!" Lalu BRUKK, aku terjatuh ke lantai tanah yang keras. Debu berhamburan di sekitarku. Napasku tersengal. Tubuhku nyeri di beberapa bagian. Aku membuka mata. Aku berada di dalam sebuah gua, atau lebih tepatnya
ruangan bawah tanah yang gelap dan lembab. Aku bisa mendengar suara gemuruh samar di kejauhan. Dan kemudian, aku mendengar suara napas. Seseorang atau sesuatu ada di sini bersamaku. Aku menoleh perlahan dan sepasang mata kosong menatapku dari dalam kegelapan. Terkurung di ruang bawah tanah, aku masih terbaring di tanah yang dingin dan lembab. Napasku memburu, mata kosong itu masih menatapku dari dalam kegelapan. Aku mencoba menggerakkan tubuhku, tapi nyeri di punggungku membuatku meringis. Di atas, samar-samar aku mendengar suara Pak Joko. "Arman, kau baik-baik saja?" Aku menelan ludah dan mencoba menjawab. Tapi suara yang keluar hanya gemetar. Aku jatuh. Ada sesuatu di sini, Pak. Pak Joko mengutuk pelan. Aku bisa mendengar bunyi dedaunan kering yang diinjaknya saat dia bergerak di atas lubang. Aku harus keluar dari sini. Tapi sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, aku mendengar suara lain. Becik sosok dalam bayangan. Bisikan itu datang dari sudut ruangan yang gelap. Aku tidak bisa melihat jelas siapa atau apa yang berbicara. Tapi suara itu pelan, mendesah, seperti angin di antara celah batu. Aku menggigil. Aku tahu aku tidak sendirian di sini. Aku menggeser tubuhku perlahan, berusaha menjauhi sudut itu. Tapi begitu aku bergerak, mata kosong itu menghilang. Aku menahan napas. Kemana dia pergi? Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang menyentuh bahuku. Aku melonjak. Tubuhku membeku dalam ketakutan. Jari-jari kurus dan dingin mencengkeram bajuku. Aku berbalik perlahan dan sesuatu berdiri tepat di belakangku. Makhluk tak bernyawa. Aku tidak bisa berteriak. Tenggorokanku tercekat melihat makhluk itu dari dekat. Kulitnya hitam dan retak seperti tanah kering. Tubuhnya kurus, seolah hanya tersisa tulang yang dibalut kulit. Tapi yang paling mengerikan, wajahnya rata, tidak ada mulut, tidak ada hidung. Hanya dua rongga kosong di tempat matanya seharusnya berada. Dan kemudian aku mendengar bisikan itu lagi. Tapi kali ini suara itu langsung masuk ke dalam kepalaku. Kau tidak seharusnya ada di sini. Aku tersentak mundur, terjatuh ke tanah. Makhluk itu masih diam, menatapku tanpa ekspresi. Aku mencoba merangkak pergi, tapi makhluk itu bergerak mendekat. Langkahnya lambat, tapi pasti. Aku panik. Aku melihat sekeliling mencari sesuatu yang bisa kugunakan untuk membela diri. Lalu aku melihatnya. Di dekat dinding ruangan, ada sesuatu yang tampak seperti ukiran aneh di batu. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa harus ke sana. Lambang misterius. Aku merangkak secepat yang ku bisa. Meskipun nyeri di tubuhku semakin menusuk, makhluk itu terus mendekat. Tapi aku berhasil sampai ke dinding lebih dulu. Dengan gemetar, aku menyentuh lambang itu. Lambang itu terasa hangat dan tiba-tiba seluruh ruangan berguncang. Aku mendengar suara gemuruh dari atas. Debu dan tanah mulai berjatuhan dari langit-langit di atas lubang. Aku mendengar teriakan Pak Joko, "Arman, apa yang kau lakukan?" Aku tidak tahu. Aku hanya mengikuti instingku. Lalu dari ukiran itu, cahaya redup mulai menyala. Makhluk itu berhenti bergerak, seolah takut pada cahaya itu. Aku mengerti ini adalah kunci untuk melawannya. Tapi sebelum aku bisa melakukan sesuatu, tanah di bawahku mulai runtuh lagi dan aku jatuh lebih dalam ke kegelapan